Selama 30 tahun, saya menyetir bus antar kota. Setiap hari berangkat subuh, pulang malam. Tangan saya yang kasar ini sudah hafal setiap tikungan jalan Surabaya-Malang. Gaji saya pas-pasan, tapi cukup untuk mencicil rumah subsidi tipe 36 di perumahan Gria Asri, pinggiran kota Surabaya. Rumah sederhana dengan dinding cat putih yang mulai mengelupas, genteng yang bocor di musim hujan, dan halaman kecil tempat saya menanam bunga mawar kesukaan almarhum istri saya. Nama saya Ahmad Surya. Usia saya 62 tahun. Punggung saya bungkuk karena duduk di kursi sopir terlalu lama. Kulit saya gelap, terbakar matahari. Rambut saya sudah memutih hampir sepenuhnya, tetapi mata saya masih tajam, cukup untuk melihat jalan dan cukup untuk melihat perubahan pada anak saya. Sinta, anak perempuan saya satu-satunya. Umur 26 tahun. Cantik seperti ibunya. Pintar seperti ibunya. Dulu, istri saya, Aminah, meninggal 8 tahun lalu. Stroke mendadak. Pagi itu dia masih menyiapkan sarapan untuk Sinta yang mau berangkat kuliah. Siang hari, tetangga menelepon saya yang sedang di perjalanan Malang. Kata mereka, istri saya tergeletak di dapur. Saya langsung berhenti mengemudi, minta tolong rekan sesama sopir untuk menggantikan. Saya naik bus lain pulang ke Surabaya. Tapi terlambat. Ketika sampai rumah sakit, istri saya sudah meninggal. Wajahnya tenang, seperti tertidur. Sinta yang saat itu semester 4 kuliah di Universitas Airlangga, jurusan akuntansi, menangis terseduh-seduh di pelukan saya. Sejak itu, kami berdua saja, saya dan Sinta. Saya melanjutkan pekerjaan sebagai sopir bus. Sinta melanjutkan kuliahnya. Saya berangkat subuh sebelum Sinta bangun. Pulang malam ketika Sinta sudah tidur. Tapi saya selalu menyiapkan uang jajan untuk Sinta, taruh di meja makan. Saya selalu memastikan kulkas ada isinya. Saya selalu mencuci baju Sinta di akhir pekan. Sinta anak yang baik. Dia kuliah sambil kerja part-time di kafe. Dia tidak pernah minta uang berlebihan. IPK-nya selalu di atas 3,5. Dia lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Saya menangis bahagia di wisuda Sinta. Saya yang hanya lulusan SMP punya anak sarjana. Istri, kamu pasti bangga. Setelah lulus, Sinta langsung dapat kerja di kantor akuntan publik. Gajinya 5 juta rupiah sebulan. Lumayan. Dia mulai bisa beli baju sendiri, beli handphone baru. Sesekali traktir saya makan di warteg langganan. Saya bahagia melihatnya mandiri. 2 tahun kemudian, Sinta bertemu dengan Dimas Prasetyo, anak pengusaha kontraktor di Surabaya. Umur 28 tahun. Tampan, tinggi, selalu rapi. Mobilnya Honda CR-V warna hitam mengkilap. Jam tangannya mahal, merek yang saya tidak tahu namanya. Rumah keluarganya di kawasan elit Citraland. Mereka bertemu di acara gathering kantor. Dimas adalah klien kantor tempat Sinta bekerja. Dimas langsung tertarik pada Sinta. Katanya dia suka dengan kesederhanaan Sinta. Tidak seperti perempuan lain yang sok glamor. Mereka mulai berpacaran. 6 bulan kemudian, Dimas melamar Sinta. Saya senang, anak saya dapat jodoh yang baik. Tidak perlu susah seperti saya. Tapi, sesuatu mulai berubah. Sinta yang dulu sederhana, mulai pakai tas branded, sepatu mahal, make up menor. Dia mulai jarang makan di rumah. Selalu bilang ada acara dengan Dimas atau calon mertuanya, Ibu Lastri, pengusaha catering besar di Surabaya, yang sering dapat orderan pernikahan pejabat. Pertama kali Dimas datang ke rumah kami, saya menyambut dengan senang hati. Saya masak soto ayam, masakan terbaik saya. Saya bersihkan rumah sampai mengkilap. Saya pasang taplak meja baru yang saya beli di pasar. Dimas duduk di sofa kami yang sudah lusuh. Matanya melihat sekeliling. Saya tahu pandangan itu, pandangan orang yang sedang menilai, dan kami gagal dalam penilaian itu. Rumahnya nyaman ya Pak, kata Dimas, tapi nada bicaranya tidak meyakinkan. Alhamdulillah Mas, sederhana, tapi cukup untuk kami berdua, jawab saya sambil tersenyum. Sinta terlihat tidak nyaman.
Tangannya sibuk main handphone. Kakinya tidak berhenti bergerak gelisah. Setelah Dimas pulang, Sinta bilang sesuatu yang menusuk. "Pak, nanti acara lamaran sama resepsi kita adakan di hotel ya. Jangan di rumah." Saya menatap Sinta diam-diam. Anak saya yang dulu bangga membawa teman-temannya ke rumah sederhana ini. "Kenapa, Nak? Kan lebih hemat kalau di rumah. Sewa tenda, undang tetangga, keluarga. Tradisi kita kan gitu." "Keluarga Dimas terbiasa dengan acara yang proper, Pak. Kalau di rumah nanti kurang bagus. Keluarga Dimas itu banyak. Mereka terbiasa dengan standar tertentu." Proper, standar. Kata-kata baru yang Sinta pelajari dari calon keluarga suaminya. Saya hanya mengangguk, tidak mau berdebat. Persiapan pernikahan dimulai. Ibu Lastri datang ke rumah kami. Pakai kebaya mahal, kalung emas tebal, tas merek yang saya lihat di etalase mall. Dia duduk di sofa kami dengan hati-hati, seperti takut kena debu. "Pak Ahmad, terima kasih sudah membesarkan Sinta dengan baik," katanya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Tapi setelah menikah nanti, Sinta akan menjadi bagian dari keluarga kami. Keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Jadi, mohon pengertiannya kalau ada beberapa penyesuaian." Penyesuaian, kata halus untuk mengatakan keluarga kami tidak sederajat dengan mereka. Saya hanya tersenyum. "Terima kasih, Bu. Yang penting Sinta bahagia." "Oh ya, Pak, soal resepsi, kami sudah booking hotel bintang 5. Ballroom untuk 700 tamu, budget sekitar 800 juta. Tapi, sesuai adat, keluarga mempelai wanita yang mengurus mahar, seserahan, dan beberapa dekorasi. Kira-kira 250 juta cukup ya, Pak?" 250 juta. Gaji saya sebulan 4,5 juta. Tabungan saya habis untuk biaya pengobatan istri dulu dan biaya kuliah Sinta. Saya punya tabungan tersisa 60 juta rupiah dari uang pensiunan perusahaan bas yang baru saya terima tahun lalu. "Bu, apa tidak bisa dikurangi? Maksud saya, budget kami tidak sebesar itu." Ibu Lastri memotong dengan nada tetap sopan tapi tegas. "Pak Ahmad, ini menyangkut nama baik kedua keluarga. Kami tidak mau tamu-tamu bilang, keluarga Dimas nikahi anak orang yang tidak mampu kasih acara yang layak. Maaf ya, Pak. Bukan bermaksud menyinggung, tapi itu realitanya." Sinta yang duduk di samping saya tidak berkata apa-apa. Dia menunduk, sibuk dengan handphone-nya. Akhirnya, saya setuju. Saya pinjam uang 190 juta dari koperasi dengan bunga 2,5% per bulan. Cicilannya akan menggerus gaji saya selama 6 tahun ke depan. Hari pernikahan tiba. Hotel Grand Majapahit. Ballroom mewah dengan lampu kristal besar yang berkilauan. Tamu-tamu berdatangan pakai baju bagus. Mereka pengusaha, pejabat, artis yang saya lihat di Instagram Sinta. Saya pakai jas yang saya sewa. Jas yang gatal di punggung, tapi harus saya pakai karena ini acara penting. Akad nikah berjalan lancar. Dimas mengucap ijab kabul dengan sempurna. Maharnya seperangkat alat sholat dan uang 20 juta rupiah. Sinta menangis bahagia. Saya juga menangis, tapi bukan hanya karena bahagia. Ada rasa sesak di dada yang tidak bisa saya jelaskan. Resepsi berlangsung meriah. Penyanyi dangdut terkenal, foto booth mewah dengan properti lucu. Saya duduk di pelaminan sebentar, foto bersama keluarga besar. Tapi setelah itu saya merasa seperti tamu di acara pernikahan anak saya sendiri. Sendirian. Teman-teman keluarga Dimas menatap saya dengan pandangan kasihan atau meremehkan. Saya tidak tahu. Malam itu, setelah resepsi selesai, Sinta dan Dimas pulang ke rumah saya. Mereka berencana tinggal sementara di rumah kami, sambil menunggu rumah baru mereka selesai direnovasi. Saya sudah mempersiapkan kamar Sinta, membersihkan semua sudut, beli pewangi ruangan baru, membereskan kamar mandi sebaik mungkin agar mereka nyaman. Tapi, begitu Dimas masuk rumah, ekspresinya berubah. Dia melihat sekeliling dengan wajah tidak puas. Ruang tamu yang sempit, sofa yang kempis, TV 21 inci, berumur 15 tahun, kamar mandi dengan kloset jongkok, tidak ada AC, hanya kipas angin yang berisik.
"Mas, ini agak sempit ya," bisik Dimas pada Sinta. Tapi saya dengar. Sinta kelihatan malu. "Iya mas, makanya aku bilang kan." Saya pura-pura tidak dengar. Masuk ke kamar saya, kamar yang dulu saya bagi dengan istri. Sekarang hanya ada kasur single, lemari tua, dan foto istri di dinding. Saya duduk di pinggir kasur, menatap foto istri. "Aminah, mereka bilang, rumah kita sempit, rumah yang kita cicil 25 tahun, rumah tempat kita besarkan Sinta, rumah tempat kamu meninggal, mereka bilang sempit." Air mata saya menetes, tapi saya cepat seka. Pagi berikutnya, saya bangun subuh seperti biasa. Salat subuh di mushola kecil kami. Bikin kopi untuk saya, teh manis untuk Sinta. Saya masak nasi goreng sederhana dengan telur ceplok dan kerupuk udang. Seperti biasa. Seperti yang selalu saya sajikan untuk Sinta. Ketika mereka bangun, Dimas duduk di meja makan dengan wajah aneh. Dia melihat nasi goreng di depannya. Lalu tersenyum paksa. "Pak, terima kasih. Tapi saya biasanya sarapan roti gandum dengan salad. Saya jarang makan yang berat-berat pagi-pagi." Sinta langsung menambahkan, "Iya pak, aku juga sekarang lagi diet. Nggak biasa sarapan pakai nasi." Saya hanya mengangguk. "Oh, maaf ya. Bapak nggak tahu, nanti bapak belikan roti." Tapi dalam hati saya ingat, Sinta paling suka nasi goreng bapak. Dia selalu bilang, nasi goreng bapak paling enak se-Indonesia. Sekarang dia bilang diet. Saya berangkat kerja dengan hati berat. Di bus, saya duduk di kursi sopir seperti biasa, mengendarai bus jurusan Surabaya-Malang. Pekerjaan monoton, tapi saya jalani sudah 30 tahun. Rekan-rekan sopir bertanya tentang pernikahan Sinta. "Gimana Pak Ahmad? Anaknya sudah nikah?" "Alhamdulillah mas, senang." Tapi hati saya tidak tenang. Ada perasaan buruk yang menghantui sejak pagi. Sore itu, saya pulang lebih cepat dari biasa. Begitu buka pintu, saya dengar suara Dimas dan Sinta berbicara di ruang tamu. Nada mereka serius. Saya berhenti sejenak di teras, tidak sengaja mendengar. "Mas, aku nggak nyaman tinggal di sini. Kamarnya panas, nggak ada AC. Kamar mandinya kloset jongkok, aku nggak biasa." "Iya mas, aku tahu. Tapi gimana? Ini kan rumah bapak." "Kamu ngomong sama bapak kamu aja. Minta dia cari tempat lain dulu. Kita juga butuh privasi. Kita baru nikah kan?" Saya terdiam. Minta saya cari tempat lain. Di rumah saya sendiri. Sinta diam sejenak. Lalu dengan suara pelan dia bilang, "Oke mas, nanti aku ngomong sama bapak." Saya masuk dengan langkah berat. Mereka langsung diam. Dimas memaksakan senyum. "Pak Ahmad, sudah pulang?" "Iya mas, capek hari ini." Saya duduk di sofa. Ada keheningan yang canggung. Lalu Dimas berdehem. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Saya mengangguk. "Gini pak, saya sama Sinta kan baru menikah. Kami butuh privasi, butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mungkin bapak bisa tinggal di tempat saudara dulu. Nanti, kalau rumah kami yang lagi direnovasi sudah selesai, kami pindah. Bapak bisa balik lagi ke sini." Saya menatap Dimas, lalu menatap Sinta. Anak saya hanya menunduk, tidak berani menatap mata saya. "Jadi kalian mau mengusir saya dari rumah saya sendiri?" Pertanyaan saya lambat. "Bukan mengusir pak, cuma sementara. Lagi pula rumah ini agak kecil untuk bertiga. Nanti kalau Sinta hamil, butuh ruang lebih. Lebih baik bapak tinggal dengan nyaman di rumah saudara dulu." Sinta akhirnya bicara. Suaranya bergetar. "Pak, ini demi kebaikan kita semua. Nanti kalau situasinya sudah lebih baik, bapak bisa balik." Saya tidak menjawab. Saya bangkit dan masuk ke kamar, menutup pintu pelan, dan duduk di pinggir kasur. Menatap foto istri. "Aminah, kamu dengar? Mereka mengusir saya. Rumah yang kita bangun bersama. Rumah yang sudah saya cicil dengan susah payah selama 25 tahun. Ini menyakitkan. Di hari pertama mereka menikah, mereka mengusir saya. Air mata saya mengalir deras. Tanpa isa, hanya air mata yang turun diam-diam. Saya sholat maghrib di mushola kecil kami. Lalu sholat isya.
Dalam sujud yang panjang saya berdoa, "Ya Allah, tunjukkan jalan untuk saya. Saya tidak mau jadi beban siapapun. Saya masih punya harga diri. Berikan saya jalan keluar." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya ingat, sebulan lalu ada developer yang datang ke rumah, namanya Pak Hendra. Dia menawarkan 750 juta untuk rumah saya. Katanya, lokasi strategis dekat terminal, cocok untuk dibangun ruko. Waktu itu saya tolak. "Maaf Pak, rumah ini tidak dijual. Ini untuk anak saya nanti." Pak Hendra memberikan kartu namanya. "Kalau berubah pikiran, hubungi saya. Penawaran ini berlaku sampai akhir tahun." Saya simpan kartu nama itu di laci meja. Sekarang, di tengah malam yang sunyi, saya buka laci itu, menatap kartu nama itu. Angka 750 juta terasa seperti jawaban dari doa saya tadi. Tapi, apakah saya berani? Apakah saya sanggup menjual rumah ini? Rumah yang penuh kenangan. Rumah tempat saya dan istri membangun mimpi. Tempat Sinta tumbuh besar. Lalu saya ingat kata-kata Dimas tadi sore. Rumah ini terlalu kecil. Saya ingat wajah Sinta yang menunduk, tidak berani membela ayahnya sendiri. Saya ingat bagaimana mereka menatap rumah saya dengan pandangan merendahkan. Sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan patah karena lemah, tapi patah seperti tali yang terlalu lama ditarik. Kesabaran saya ada batasnya. Saya manusia biasa. Saya bukan malaikat yang bisa menerima perlakuan apapun tanpa merasa sakit. Pagi itu, pagi kedua, setelah pernikahan Sinta, saya bangun dengan keputusan bulat. Saya salat subuh, baca Quran, minta petunjuk sekali lagi, dan hati saya terasa tenang. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah Sinta dan Dimas bangun, saya memanggil mereka duduk di ruang tamu. "Sinta, Mas Dimas, saya sudah pikirkan permintaan kalian semalam." Mereka kelihatan lega. Mungkin mereka pikir saya akan setuju pindah. "Bapak setuju? Bapak akan pindah ke rumah adik Bapak di Malang. Tidak mau merepotkan pengantin baru, tapi butuh beberapa hari untuk packing barang." Sinta tersenyum lega. "Terima kasih Pak. Aku tahu Bapak pasti mengerti. Nanti kalau rumah kami sudah jadi, Bapak bisa datang kapan saja." Saya tersenyum tipis. "Iya nak, tapi perlu waktu untuk packing. Kalian mau bulan madu kan? Berapa hari?" "Kami ke Bali 5 hari Pak. Bapak sudah pindah pas kami pulang ya." "Insya Allah," jawab saya. Mereka senang. Mereka sibuk packing untuk bulan madu. Sinta posting di Instagram story, "Finally honeymoon time," dengan emoji love dan pesawat. Foto mereka berdua di bandara. Senyum bahagia. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah anak saya. Setelah mereka berangkat, rumah kembali sunyi. Kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang menyakitkan. Saya duduk di ruang tamu, menatap foto-foto di dinding. Foto pernikahan kami, foto Sinta kecil, foto kebahagiaan yang sekarang terasa seperti ilusi. Saya ambil handphone, cari kartu nama Pak Hendra. Dengan tangan sedikit bergetar, saya tekan nomor teleponnya. "Halo, selamat siang. Dengan Pak Hendra?" "Ya, saya sendiri. Siapa ini?" "Saya Ahmad Surya. Bapak sudah pernah tawarkan rumah saya di perumahan Gria Asri 3 bulan lalu." Ada jeda sebentar. Lalu, suara Pak Hendra terdengar bersemangat. "Oh, Pak Ahmad. Iya, saya ingat. Jadi Bapak mau jual rumahnya?" "Ya Pak, saya mau jual." "Alhamdulillah. Kebetulan sekali Pak, kami masih butuh rumah di lokasi itu. Bahkan sekarang saya bisa naikkan penawaran jadi 80-50 juta kalau Bapak bisa closing minggu ini. Kami mau segera mulai proyek." 850 juta. Uang yang tidak pernah saya bayangkan akan saya pegang. Tapi ini bukan soal uang. Ini soal harga diri. Soal keputusan untuk tidak menjadi beban, untuk tidak diminta pindah dari rumah sendiri. "Baik Pak, saya setuju. Bagaimana prosesnya?" "Gampang Pak. Besok saya bawa notaris ke rumah Bapak. Kita lengkapi semua dokumen. 2 hari selesai. Uangnya cash, transfer langsung ke rekening Bapak." Saya tutup telepon dan duduk diam. Ini benar-benar akan terjadi. Saya akan menjual rumah ini.
Rumah yang saya cicil 25 tahun. Rumah tempat istri saya meninggal. Rumah tempat Sinta tumbuh besar. Tapi rumah yang dia bilang terlalu kecil, terlalu sempit, tidak layak untuk mereka. Saya berjalan ke setiap sudut rumah, menyentuh dinding-dinding yang saya cat sendiri setiap tahun. Tempat mushola yang sudah saya gunakan untuk sholat bertahun-tahun. Dapur tempat saya masak untuk Sinta sejak istri meninggal. Kamar Sinta dengan boneka-boneka masa kecilnya. Maafkan saya, rumah. Bukan kamu yang tidak berharga, tapi yang menghuni tidak menghargai. Keesokan harinya, Pak Hendra datang dengan notaris. Kami duduk di ruang tamu. Proses pengecekan dokumen, sertifikat tanah, KTP, kartu keluarga, semuanya lengkap. Saya sudah lunas cicilan rumah ini 5 tahun lalu, jadi tidak ada masalah dengan bank. Pak Ahmad, yakin tidak berubah pikiran? Tanya Pak Hendra sekali lagi. Yakin, Pak. Sangat yakin. Notaris membacakan akta jual beli. Saya tanda tangan. Pak Hendra tanda tangan. Selesai. Dalam 2 jam, rumah yang sudah 25 tahun saya cicil resmi bukan milik saya lagi. Transfer ke rekening saya 850 juta, angka yang belum pernah ada di rekening saya sebelumnya. Tapi hati saya tidak senang. Hati saya sesak, sakit yang aneh, sakit yang bercampur dengan lega. Pak Hendra memberi saya 3 hari untuk mengosongkan rumah. Saya mulai packing, barang-barang penting, foto keluarga, baju, Al-Quran, perlengkapan sholat, barang-barang istri yang masih saya simpan, boneka Sinta waktu kecil, rapor Sinta dari SD sampai SMA. Saya kemas semua kenangan dengan hati-hati. Barang-barang besar seperti sofa, lemari, meja makan, saya sumbangkan ke masjid untuk dipakai atau dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Saya tidak mau bawa semua. Terlalu berat. Bukan berat secara fisik, tapi berat secara emosional. Saya pindah ke rumah adik saya, Pak Yusuf, yang tinggal di Malang. Rumahnya lebih besar dari rumah saya. Pak Yusuf dan keluarganya menerima saya dengan tangan terbuka. Pak Ahmad, kenapa jual rumah? Bukannya untuk Sinta? Cerita panjang, Yus. Nanti pelan-pelan aku cerita. Di rumah Pak Yusuf, saya dapat kamar tamu yang cukup nyaman. Tapi ini bukan rumah saya. Bukan tempat di mana saya merasa sebagai kepala keluarga. Saya tamu di sini. Tamu yang disambut baik, tapi tetap tamu. Hari keempat, bulan madu Sinta dan Dimas. Besok, mereka akan pulang. Saya sudah persiapkan semuanya, termasuk surat yang akan ditempel di pintu rumah. Surat yang saya tulis dengan tangan gemetar, tapi tekad kuat. Pagi itu, sebelum Pak Hendra mulai renovasi, saya pergi ke rumah lama untuk terakhir kalinya. Pak Hendra sudah pasang pagar besi baru. Papan besar bertuliskan, milik PT Jaya Sejahtera Properti, akan dibangun ruko, tapi pintu masih pintu lama. Pintu yang sudah ribuan kali saya buka. Saya tempelkan surat itu di pintu. Surat besar, tebal, dan jelas. Diketik pakai komputer di warnet dekat rumah Pak Yusuf. Ditempel pakai lakban yang kuat agar tidak mudah terbawa angin. Selamat datang di rumah baru kalian. Rumah ini sudah dijual 850 juta rupiah kepada PT Jaya Sejahtera Properti. Uang hasil penjualan akan saya gunakan untuk hidup sisa umur saya tanpa menjadi beban siapapun. Kalian bilang, rumah ini terlalu kecil, tidak layak, memalukan, tidak ada AC, WC jongkok, sempit. Maka, saya serahkan rumah ini kepada orang yang lebih menghargai, yaitu developer yang akan menghancurkannya dan membangun ruko. Saya cicil rumah ini 25 tahun. Gaji saya 4,5 juta. Cicilan 1,8 juta per bulan. Makan seadanya. Jarang beli baju baru. Demi anak saya punya rumah. Tapi di hari pertama pernikahan, dia mengusir saya. Diam-diam, tidak membela, dengan alasan butuh privasi. Kalau kalian butuh tempat tinggal, telepon ibu mertua yang kaya itu, atau cari sendiri dengan uang kalian. Jangan harap saya kasih uang hasil penjualan ini. Ini untuk biaya hidup saya sampai meninggal, agar saya tidak menjadi beban seperti yang kalian inginkan. Selamat menikmati bulan madu. Semoga
bahagia, ayah yang tidak berguna, dan memalukan. Saya baca surat itu sekali lagi sebelum ditempel. Ada air mata yang jatuh di kertas, tapi saya cepat seka. Saya tempel surat itu dengan lakban kuat agar tidak mudah lepas. Mundur beberapa langkah dan menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Maafkan saya, rumah. Maafkan saya, Aminah. Tapi ini keputusan yang harus saya ambil. Saya tidak bisa terus menjadi orang yang diinjak-injak. Saya masih punya harga diri. Saya naik angkot kembali ke Malang. Perjalanan yang panjang. Handphone saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Halo Pak Ahmad, ini Pak RT. Kenapa rumah Bapak sudah dijual? Kemarin developer datang dan bilang mau mulai pembongkaran minggu depan. Saya tarik napas panjang. Iya Pak RT, saya sudah jual. Bukannya buat Mbak Sinta? Sinta sudah menikah Pak. Dia tidak butuh rumah ini lagi. Pak RT diam sejenak. Tapi Pak, tetangga-tetangga kok pada ngomong. Katanya ada surat aneh di pintu rumah Bapak. Isinya agak keras Pak. Biarkan saja Pak RT. Itu urusan keluarga saya. Saya tutup telepon. Saya tahu berita ini akan cepat menyebar. Tetangga-tetangga pasti sudah baca surat itu. Mereka pasti sudah mulai bergosip. Tapi saya tidak peduli. Biarlah mereka bicara. Biarlah mereka menilai. Saya sudah terlalu lelah untuk menjadi orang yang selalu mengalah. Sore itu saya sholat asyar di masjid dekat rumah Pak Yusuf. Dalam sujud, saya berdoa panjang. Ya Allah, kalau keputusan ini salah, ampuni saya. Tapi kalau keputusan ini benar, kuatkan hati saya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Saya hanya manusia biasa yang lelah, disakiti oleh orang yang paling saya sayangi. Setelah sholat, Pak Yusuf menghampiri saya. Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba jual rumah? Saya ceritakan semuanya. Dari awal perubahan Sinta setelah bertemu Dimas. Dari resepsi yang menguras tabungan bahkan sampai berutang. Dari hari pertama pengusiran setelah menikah. Dari keputusan saya menjual rumah saat bulan madu. Pak Yusuf mendengarkan dengan serius. Wajahnya murung. Sinta keterlaluan. Dia anak durhaka. Jangan bilang begitu Yus. Dia masih anak saya. Dia cuma salah. Dia buta dengan kemewahan. Tapi Mas, jual rumah juga tindakan ekstrem. Sinta pasti syok nanti. Harusnya dia syok. Harusnya dia tahu rasanya kehilangan rumah. Saya kehilangan rumah karena anak saya mengusir saya sendiri. Biarkan dia merasakan kehilangan rumah karena ulahnya sendiri. Pak Yusuf mengangguk pelan. Tapi bersiaplah Mas, besok pasti ribut. Saya siap Yus, sangat siap. Malam itu saya tidak bisa tidur lagi. Besok Sinta dan Dimas akan pulang. Besok mereka akan tahu. Besok hidup kami akan berubah total. Saya duduk di pinggir kasur, menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri. Apakah keputusan saya ini benar? Apakah saya terlalu kejam? Tapi kemudian saya ingat lagi. Ingat wajah Sinta yang menunduk ketika Dimas minta saya pindah. Ingat bagaimana dia tidak berkata apa-apa. Tidak membela. Tidak bilang, Pak, ini rumah Bapak. Kami yang harus cari tempat lain. Tidak. Dia diam. Dan kesunyian itu lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar sekalipun. Saya bangun dari kasur, ambil wudhu, sholat tahajud. Dalam sujud, saya menangis. Menangis untuk rumah yang hilang. Menangis untuk istri yang sudah tiada. Menangis untuk anak yang berubah. Menangis untuk diri saya sendiri yang harus mengambil keputusan sulit ini. Ya Allah, kalau ini salah, ampuni saya. Tapi saya yakin ini tidak salah. Ini pelajaran. Pelajaran untuk Sinta. Pelajaran untuk semua anak yang lupa pengorbanan orang tua. Pagi datang. Hari kepulangan Sinta dan Dimas dari Bali. Saya mandi, salat subuh, sarapan, tapi tidak nafsu makan. Hanya minum teh manis. Sambil menunggu jam 9 pagi, handphone saya berdering. Nomor Sinta. Saya menatap layar handphone. Tetap tenang. Saya tidak angkat. Belum. Biarkan dia sampai rumah dulu. Biarkan dia baca surat dulu. 5 menit kemudian, telepon berdering lagi. Masih Sinta. Saya masih tidak angkat. Kemudian pesan masuk di WhatsApp. Puluhan pesan dalam sekejap.
"Pak, ini apa? Rumah kita kok dijual?" "Bapak di mana? Angkat telepon." "Pak, tolong jelasin." Lalu telepon dari Pak Yusuf. Saya angkat. "Mas, Sinta telepon ke sini. Nangis, nanya Mas di mana." "Sudah saya bilang Mas di sini. Dia bilang mau ke sini sekarang." "Biarkan dia datang. Saya sudah siap." Saya duduk di teras rumah Pak Yusuf. Menunggu. Jantung saya berdebar. Ini pertama kalinya saya akan berhadapan langsung dengan Sinta setelah keputusan besar ini. Saya tidak tahu reaksinya seperti apa, tapi saya harus kuat. Saya tidak boleh lemah. Setengah jam kemudian, mobil Honda CR-V hitam berhenti di depan rumah Pak Yusuf. Sinta turun dengan cepat. Wajahnya merah, mata bengkak, kelihatan habis menangis. Dimas juga turun, wajahnya tegang. Sinta berlari ke arah saya. "Pak, kenapa Bapak jual rumah? Itu rumah kita." Saya berdiri, menatap matanya. Mata yang sama seperti ibunya. Tapi sekarang, mata itu penuh amarah dan kebingungan. "Rumah kita? Kamu bilang rumah itu terlalu kecil, memalukan, tidak layak untuk suamimu. Jadi, saya jual. Tapi itu tetap rumah kita. Rumah ibu, rumah kenangan kita." "Kenangan?" Suara saya naik sedikit. "Kamu ingat kenangan itu ketika kamu diam saja waktu suamimu minta saya pindah? Ketika kamu tidak membela ayahmu sendiri? Ketika kamu lebih pilih privasi daripada menghormati orang tua?" Sinta menangis deras. Dimas melangkah maju. "Pak Ahmad, ini terlalu berlebihan. Rumah itu harusnya untuk Sinta." Saya menatap Dimas tajam. "Tapi Mas Dimas, rumah itu milik saya. Saya cicil 25 tahun dari gaji pas-pasan. Bukan warisan, bukan pemberian. Saya bangun dan saya jual. Itu hak saya." "Tapi Pak, Sinta kan anak Bapak. Anak yang langsung mengusir ayahnya di hari pertama pernikahan. Anak yang diam saja tidak membela. Anak yang lebih malu dengan rumah ayahnya daripada bangga dengan pengorbanan ayahnya." Sinta jatuh berlutut, terisak. "Pak, maafkan Sinta. Sinta salah. Sinta khilaf." Saya menatapnya. Hati saya sakit melihatnya menangis. Tapi saya harus tegas. "Sinta, Bapak tidak akan kembalikan rumah itu. Sudah terlambat. Rumah sudah milik developer. Minggu depan akan dibongkar. Uang hasil jual sudah Bapak terima. Bapak pakai 350 juta untuk beli rumah kecil untuk Bapak di Malang. Sisanya untuk biaya hidup Bapak sampai meninggal agar tidak jadi beban siapapun seperti yang kalian mau. Tapi Pak, Sinta sekarang tidak punya rumah. Kamu punya suami pengusaha, keluarganya kaya. Ibu mertuamu yang bilang keluarganya terhormat dan cukup, minta tolong sama mereka. Atau sewa apartemen pakai uang kalian sendiri. Saya yakin Mas Dimas mampu." Wajah Dimas merah. "Pak, ibu saya tidak akan mau bantu. Dia sudah bilang kami harus mandiri setelah nikah." "Nah, sekarang rasakan bagaimana tidak mudahnya mandiri. Kamu pikir mengusir orang dari rumahnya sendiri itu mudah? Sekarang rasakan tidak punya rumah." Sinta masih memeluk kaki saya. "Pak, tolong. Sinta salah. Sinta berjanji akan berubah. Jangan begini." Hati saya hancur melihat ini. Ini anak saya. Anak yang saya lahirkan dari rahim istri yang saya cintai. Anak yang saya besarkan dengan susah payah. Tapi saya harus tegas. Kalau saya lemah sekarang, dia tidak akan belajar. Saya angkat Sinta perlahan, mengangkat dagunya agar bisa menatap mata saya. Air mata saya juga mulai berat. "Sinta, Bapak tidak bilang kamu jahat. Kamu cuma salah. Terbuta oleh dunia baru yang kamu masuki. Dunia Mas Dimas yang penuh kemewahan, sampai kamu lupa dari mana kamu berasal. Lupa rumah sederhana yang menjadi saksi perjuangan kita. Maafkan Sinta, Pak. Maafkan Sinta. Tapi Bapak tidak akan batalkan keputusan Bapak. Rumah sudah dijual, uang sudah diterima. Ini pelajaran untuk kamu, Sinta. Pelajaran yang mahal, tapi pelajaran yang harus kamu pelajari." Dimas akhirnya bicara lagi. "Pak Ahmad, boleh Bapak tahu rumah yang Bapak beli di mana?" "Malang. Rumah kecil tipe 30 dekat pesantren. Sederhana. Cukup untuk Bapak hidup sendiri." "Bapak akan tinggal sendiri di sana?" "Iya. Tenang saja. Bapak masih sehat.
masih bisa rawat diri sendiri. Bapak juga sudah ajukan pensiun dini dari perusahaan bus. Dapat uang pesangon 100 juta. Jadi Bapak punya cukup uang untuk hidup sampai tua. Sinta menatap saya dengan tatapan tidak percaya. Pak, Bapak pensiun? Kenapa tidak bilang? Untuk apa Bapak bilang? Kamu sibuk dengan hidup baru kamu. Kamu sudah punya suami, punya keluarga baru. Bapak tidak mau merepotkan. Pak, jangan bilang begitu. Sinta tetap anak Bapak. Iya, kamu tetap anak Bapak. Dan Bapak masih sayang kamu. Tapi kamu juga harus jaga harga diri. Bapak tidak mau jadi ayah yang merepotkan anak. Lebih baik Bapak atur hidup sendiri. Pak Yusuf yang selama ini diam akhirnya bicara. Sinta Mas Dimas, Mas Ahmad sudah ambil keputusan. Keputusan yang berat tapi yang dia rasa harus diambil. Sebagai keluarga, kita harus menghormati. Yang bisa kalian lakukan sekarang adalah buktikan kalian bisa mandiri. Buktikan kalian bisa hidup tanpa tergantung orang tua. Dimas mengangguk pelan. Baik Om, kami mengerti. Sinta masih menangis, tapi tangisnya sudah berkurang. Dia menatap saya dengan tatapan sulit dijelaskan. Campur antara sedih, menyesal, dan takut kehilangan. Pak, Sinta masih boleh ketemu Bapak. Saya tersenyum tipis. Tentu saja bisa. Kamu bukan orang jahat, Sinta. Bapak cuma mau kamu belajar. Pintu rumah Bapak selalu terbuka untuk kamu. Tapi kamu datang sebagai anak yang berbakti. Bukan datang minta uang. Datang sebagai anak yang menghormati orang tua. Sinta mengangguk cepat. Iya, Pak. Sinta janji. Sinta akan jadi anak yang lebih baik. Mereka pamit sore itu. Sebelum pergi, Sinta memeluk saya erat. Dia menangis di pelukan saya. Saya usap rambutnya pelan seperti dulu, waktu dia kecil, dan menangis karena jatuh dari sepeda. Bapak akan selalu sayang Sinta, tapi kamu juga harus sayang diri sendiri, Bapak sendiri. Setelah mereka pergi, saya duduk di teras rumah Pak Yusuf menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Hati saya campur aduk, lega karena sudah bicara langsung dengan Sinta, tapi juga sedih karena harus ambil keputusan sekeras ini. Pak, yakin keputusan Mas sudah benar? Tanya Pak Yusuf sambil duduk di samping saya. Saya tidak tahu, Yus, tapi saya rasa ini yang harus saya lakukan agar Sinta belajar menghargai pengorbanan, menghargai orang tua. Beberapa hari kemudian, berita yang saya lakukan menyebar ke seluruh keluarga besar. Grup WhatsApp keluarga ribut. Ada yang mendukung, ada yang menentang dan menyalahkan. Kakak saya, Bu Siti, menelepon. Ahmad, kamu keterlaluan. Sinta itu anakmu. Masa kamu jual rumah yang harusnya jadi warisannya? Kakak tahu Sinta mengusir saya di hari pertama pernikahan. Iya, saya dengar. Tapi kan kamu orang tuanya. Harusnya lebih dewasa. Mengalah. Saya sudah mengalah seumur hidup, Kak. Mengalah untuk istri yang sakit. Mengalah untuk biaya sekolah Sinta. Mengalah untuk resepsi mewah sampai berutang. Sekarang giliran Sinta yang belajar mengalah. Bu Siti diam. Lalu dengan nada lebih lembut dia bilang, ya sudahlah, jalani hidup kamu. Tapi jangan putus hubungan dengan Sinta. Saya tidak putus, Kak. Saya cuma kasih pelajaran. Sepupu-sepupu saya juga ada yang kirim pesan pribadi. Kebanyakan mendukung keputusan saya. Mereka bilang, Sinta memang keterlaluan. Hari pertama nikah, mengusir ayah sendiri sudah di luar batas. Tapi ada juga yang bilang, saya terlalu radikal. Seharusnya diberi peringatan dulu. Seharusnya diajak bicara baik-baik sebelum jual rumah. Saya tidak menjawab semua pesan itu. Saya lelah berdebat. Saya sudah ambil keputusan dan saya harus konsisten dengan keputusan itu. Yang mengejutkan adalah reaksi tetangga-tetangga lama di perumahan Gria Asri. Pak RT menelepon lagi. Pak Ahmad, saya mau bilang bahwa beberapa tetangga di sini sepenuhnya mendukung keputusan Bapak. Benarkah, Pak? Iya, kami semua kenal Pak Ahmad, orang baik. Kami lihat sendiri dulu Pak Ahmad merawat istri yang sakit. Kami lihat Pak Ahmad besarkan Sinta sendirian. Kerja keras tidak pernah mengeluh.
Jadi pas dengar Sinta mengusir bapak di hari pertama nikah, kami semua kaget. Ibu-ibu pengajian di sini pada bilang itu anak tidak tahu berterima kasih. Saya terharu mendengarnya. Terima kasih Pak RT, terima kasih, sudah mengerti. Iya Pak, anak zaman sekarang perlu pelajaran. Kalau tidak, mereka pikir orang tua tidak ada harganya. Setelah telepon dengan Pak RT, saya merasa sedikit lega. Setidaknya ada orang yang mengerti posisi saya, yang tidak menganggap saya ayah kejam. Beberapa minggu setelah konfrontasi itu, saya pindah ke Malang. Rumahnya tipe 30. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu kecil, dapur sederhana. Tapi untuk saya, sudah cukup. Tinggal sendiri, lokasinya tenang, dekat pesantren. Setiap pagi terdengar suara anak-anak mengaji. Udaranya sejuk, tetangganya ramah. Kebanyakan orang tua seperti saya, saling sapa setiap pagi. Saya mulai rutinitas baru. Bangun subuh, salat, ngaji, sarapan sederhana. Lalu jalan pagi keliling kompleks. Siang merawat taman kecil di halaman. Tanam cabai, tomat, bayam. Salat asyar di mushola kompleks. Ngobrol dengan Pak RT dan bapak-bapak lain. Malam salat maghrib dan isya, nonton TV sebentar, lalu tidur. Hidup sederhana dan tentram, tidak ada drama, tidak ada sakit hati. Saya mulai merasa damai, tapi tentu saya rindu Sinta. Setiap malam sebelum tidur, saya doakan dia. Ya Allah, jaga anak saya, bimbing dia ke jalan yang benar. Semoga dia bahagia dengan suaminya. Sebulan setelah saya pindah ke Malang, Sinta menelepon. Suaranya berbeda, lebih dewasa, lebih rapuh. Pak, Sinta boleh datang berkunjung? Boleh. Kapan? Besok, Sinta mau ketemu Bapak. Baik, Bapak tunggu. Keesokan harinya, Sinta datang sendiri dari Surabaya ke Malang. Dia tidak pakai baju branded lagi, pakai celana jeans dan kaos biasa. Rambutnya diikat ekor kuda sederhana. Wajahnya pucat, matanya bengkak kelihatan kurang tidur. Saya sambut dia di depan rumah. Dia memeluk saya erat, menangis, tidak bilang apa-apa, hanya menangis. Sudah, masuk dulu. Bapak buatkan teh. Kami duduk di ruang tamu. Saya buatkan teh manis hangat untuknya. Sinta minum sambil sesekali terisak. Pak, hidup Sinta berantakan. Saya diam, menunggu dia lanjutkan. Mas Dimas terus marah sama Sinta. Dia bilang gara-gara Sinta kita tidak punya rumah. Kami sekarang ngontrak rumah kecil tipe 25. Lebih kecil dari rumah bapak dulu yang Sinta bilang sempit. Ironis Pak. Mas Dimas kerja kan? Kerja tapi usahanya lagi lesu. Penghasilannya tidak sebesar dulu. Kami harus hidup hemat. Sinta juga harus cari kerja. Tapi susah Pak. S1 akuntansi, tapi tidak ada pengalaman. Perusahaan minta pengalaman minimal 2 tahun. Saya mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi sedih melihat anak saya kesusahan. Di sisi lain, ini pelajaran yang dia harus pelajari. Pak, Sinta baru sekarang sadar betapa beratnya dulu. Cicil rumah 25 tahun dengan gaji pas-pasan. Besarkan Sinta sendirian. Bayar kuliah Sinta sampai sarjana. Semua itu berat, Pak. Saya tersenyum tipis. Sangat berat, Nak. Tapi kamu jalani dengan tulus karena untuk kamu. Maafkan Sinta, Pak. Sinta baru ngerti sekarang. Sinta dulu egois, tidak pernah mikir susahnya Bapak. Sekarang kamu sudah tahu, itu yang penting. Sinta menangis lagi. Kali ini air matanya adalah air mata lega. Seperti beban berat sudah diangkat dari bahunya. Pak, Sinta boleh lebih sering datang ke sini. Sinta kangen masakan Bapak. Sinta kangen ngobrol sama Bapak. Tentu boleh. Ini rumah kecil, tapi pintu selalu terbuka untuk kamu. Sinta tersenyum. Senyum tulus. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat di wajahnya. Hari itu kami menghabiskan waktu bersama. Saya masak nasi goreng kesukaan Sinta. Dia makan dengan lahap. Bilang, ini yang paling enak yang pernah dia makan setelah sebulan terakhir. Kami ngobrol banyak hal. Tentang hidupnya sekarang, tentang usahanya mencari kerja, tentang hubungannya dengan Dimas yang mulai membaik setelah mereka sama-sama belajar hidup sederhana.
Mas Dimas sekarang lebih menghargai Sinta, Pak. Dia bilang dia baru sadar cinta bukan tentang rumah mewah atau uang banyak. Cinta tentang saling mendukung di saat susah. Saya senang mendengarnya. Artinya, Dimas juga ikut belajar. Sore itu sebelum Sinta pulang, dia memeluk saya lagi. Pak, terima kasih sudah kasih pelajaran berharga untuk Sinta. Pelajaran mahal, tapi pelajaran yang Sinta butuhkan. Bapak tidak mau menyakiti kamu, Nak. Bapak cuma mau kamu belajar menghargai. Sinta sekarang ngerti, dan Sinta berjanji akan jadi anak yang lebih baik. Anak yang berbakti. Anak yang tidak lupa akar. Saya cium keningnya. Itu yang Bapak mau dengar. Beberapa bulan berlalu. Sinta sering berkunjung. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Dia selalu bawa oleh-oleh sederhana. Buah, kue, atau sayuran. Bukan yang mahal, tapi bermakna. Dimas juga ikut beberapa kali. Dia langsung minta maaf pada saya. Bilang, dia dulu kurang ajar, tidak menghormati mertua. Sekarang dia berubah, jadi lebih sopan, lebih rendah hati. Suatu hari, Sinta datang dengan berita bahagia. Pak, Sinta dapat kerja. Alhamdulillah. Di mana? Di kantor konsultan pajak. Gaji 5 juta per bulan. Tidak besar, tapi cukup untuk bantu Mas Dimas. Saya bangga. Sinta yang dulu tidak pernah kerja sekarang mau bekerja dan berkontribusi untuk keluarganya. Pak, Sinta hamil. Saya diam, lalu tersenyum lebar. Alhamdulillah, selamat Nak. Sinta menangis bahagia. Sinta mau anak Sinta nanti kenal bapak. Kenal kakek yang luar biasa, yang mengajarkan arti perjuangan dan harga diri. Saya terharu, sangat terharu. Bapak akan jadi kakek yang baik, insya Allah. Setahun kemudian, cucu saya lahir, laki-laki. Sinta menamainya Ahmad Surya Junior, nama lengkap saya. Itu kejutan paling membahagiakan. Pak, Sinta mau anak Sinta punya nama bapak, biar dia selalu ingat kakeknya yang pejuang sejati, yang mengajarkan arti menghargai dan harga diri. Saya menggendong cucu saya yang baru lahir. Wajahnya mirip Sinta waktu kecil. Matanya bulat, pipinya cabi. Hati saya dipenuhi rasa syukur. Ya Allah, terima kasih sudah beri saya umur cukup panjang untuk menggendong cucu. Jaga keluarga Sinta, jaga Dimas dan Ahmad Junior. Amin. Sinta dan Dimas sekarang hidup sederhana tapi bahagia. Mereka masih ngontrak tapi mulai menabung untuk DP rumah. Mereka bilang mau cicil rumah sendiri, tidak mau minta bantuan orang tua. Mau rasakan sendiri susahnya yang dulu saya alami. Saya bangga dengan perubahan mereka. Bangga Sinta belajar dari kesalahannya. Bangga dia sekarang jadi ibu yang mandiri dan bertanggung jawab. Setiap lebaran, Sinta, Dimas, dan Ahmad Junior datang ke Malang. Kami sholat Id bersama di masjid dekat rumah saya. Lalu makan bersama dengan menu opor ayam, ketupat, sambal goreng kentang, masakan sederhana tapi dibuat dengan cinta. Di malam takbiran, kami duduk di teras sambil mendengarkan takbir dari masjid. Sinta bercerita tentang hidupnya sekarang. Bagaimana dia belajar menghargai uang. Bagaimana dia belajar hidup hemat. Bagaimana dia belajar bersyukur dengan apa yang ada. Pak, terima kasih sudah jual rumah. Kalau Bapak tidak jual, mungkin Sinta juga tidak akan pernah belajar. Sinta akan tetap jadi anak manja yang tidak tahu susahnya. Saya usap kepalanya. Kamu tahu itu berat, tapi Bapak yakin itu yang terbaik untuk kamu. Dan Bapak benar. Sinta sekarang lebih menghargai segalanya. Rumah kontrakan kecil itu pun Sinta syukuri. Gaji 5 juta yang tidak seberapa pun Sinta hargai. Karena Sinta tahu itu hasil kerja keras Sinta sendiri. Dimas menambahkan, Pak, saya juga belajar banyak. Dulu, saya pikir cinta harus dengan kemewahan. Tapi sekarang, saya tahu cinta itu tentang berjuang bersama. Saya dan Sinta sekarang lebih kuat karena kami hadapi kesulitan bersama. Saya tersenyum, hati saya puas. Keputusan saya dulu yang terlihat kejam ternyata membuahkan hasil manis. Sinta dan Dimas belajar.
mereka tumbuh, mereka dewasa. Beberapa tahun kemudian, Sinta dan Dimas akhirnya berhasil DP rumah tipe 45. Sama seperti rumah lama saya. Tapi rumah ini hasil keringat mereka sendiri. Yang cicil mereka, yang bangun mereka. Di hari pertama mereka pindah ke rumah baru, mereka mengundang saya. Saya lihat rumah itu dengan hati penuh haru. Sederhana, persis seperti rumah lama, tapi penuh dengan cinta dan perjuangan. Pak, rumahnya kecil, tapi ini rumah kami. Hasil kerja keras kami, kata Sinta sambil memeluk lengan saya. Bapak bangga sama kalian, sangat bangga. Di ruang tamu rumah baru mereka, saya lihat sesuatu yang membuat saya menangis. Sebuah bingkai foto besar. Foto rumah lama kami di perumahan Gria Asri. Di bawahnya ada tulisan, rumah pertama kami. Rumah yang mengajarkan arti perjuangan, pengorbanan, dan harga diri. Terima kasih, Pak, Mas Dimas, dan Ahmad Junior. Saya tidak bisa menahan air mata. Sinta memeluk saya erat. Pak, Sinta tidak akan pernah lupa rumah itu. Tidak akan pernah lupa pelajaran yang Bapak kasih. Rumah itu mungkin sudah jadi ruko sekarang, tapi kenangan rumah itu akan selalu hidup di hati Sinta. Malam itu, kami makan bersama. Sinta masak nasi goreng. Dia bilang, ini resep Bapak. Sinta belajar dari Bapak, biar nanti Ahmad Junior juga suka nasi goreng seperti Sinta dulu. Kami tertawa, makan bersama dengan bahagia. Setelah makan, Sinta keluarkan sesuatu dari dalam tas. Amplop coklat tebal. Pak, ini untuk Bapak. Apa ini? Buka saja, Pak. Saya buka amplop itu. Di dalamnya ada uang. Banyak. Saya hitung. 50 juta rupiah. Sinta, ini apa? Itu tabungan Sinta dan Mas Dimas selama 3 tahun. Kami nabung sedikit-sedikit. Kami mau kembalikan ke Bapak. Bukan untuk ganti rumah yang Bapak jual. Itu tidak akan cukup. Tapi ini tanda terima kasih, Sinta. Terima kasih sudah besarkan Sinta. Terima kasih sudah kasih pelajaran berharga. Saya dorong amplop itu kembali. Tidak usah, Nak. Tabung untuk kalian. Untuk Ahmad Junior. Pak, tolong terima. Ini penting untuk Sinta. Ini cara Sinta berbakti ke Bapak. Sinta tidak mau jadi anak yang hanya terima tanpa pernah memberi. Saya menatap matanya. Mata yang dulu penuh ego kini penuh dengan ketulusan dan keinginan berbakti. Baik, Bapak terima. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah jadi anak yang baik. Sinta memeluk saya sambil menangis. Terima kasih, Pak, sudah tidak menyerah dengan Sinta. Terima kasih sudah kasih pelajaran yang berat, tapi penuh cinta. Malam itu sebelum saya pulang ke Malang, Ahmad Junior yang sudah 3 tahun berlari ke arah saya. Kakek jangan pulang, main sama Ahmad. Saya gendong dia, cium pipinya yang cabi. Kakek harus pulang sayang, tapi nanti Ahmad main ke rumah kakek ya. Iya, Ahmad mau ke rumah kakek. Kakek ajarin Ahmad nanam cabe ya. Sinta tersenyum melihat kami. Pak, terima kasih. Jadi kakek yang baik untuk Ahmad. Dia sayang banget sama kakek. Kakek juga sayang Ahmad. Kakek pastikan Ahmad tumbuh jadi anak yang menghargai orang tua. Bukan seperti ibunya dulu. Saya goda sambil tersenyum. Sinta tertawa sambil memeluk lengan saya. Iya, Pak. Sinta memang dulu jahat. Tapi sekarang sudah tobat. Di perjalanan pulang ke Malang, saya merenung tentang perjalanan hidup saya. Dari sopir bus yang susah cicil rumah 25 tahun, merawat istri yang sakit kanker, besarkan Sinta sendirian, diusir dari rumah sendiri oleh anak yang baru menikah, menjual rumah sebagai pelajaran, sampai akhirnya melihat Sinta jadi anak yang berbakti. Perjalanan yang panjang, perjalanan penuh air mata, tapi perjalanan yang membuahkan hasil manis. Saya ingat kata-kata istri saya sebelum dia meninggal. Pak, jaga Sinta baik-baik. Dia anak satu-satunya kita. Didik dia jadi anak yang baik, anak yang tahu berterima kasih, anak yang menghargai pengorbanan orang tua. Aminah, Bapak sudah jaga Sinta. Dengan cara yang berat,
tapi dengan cara yang penuh cinta. Dan alhamdulillah, Sinta sekarang jadi anak yang kamu inginkan. Sampai di rumah di Malang, saya sholat Isya. Dalam sujud yang panjang, saya bersyukur. Ya Allah, terima kasih sudah beri saya kekuatan untuk ambil keputusan yang berat itu. Terima kasih sudah ubah hati Sinta. Terima kasih sudah beri saya harapan untuk melihat perubahan Sinta. Terima kasih sudah beri saya cucu yang lucu dan sehat. Ya Allah, jaga keluarga kami. Jaga Sinta, Dimas, dan Ahmad Junior. Amin. Hidup saya sekarang tenang, sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Saya tinggal di rumah kecil di Malang. Punya uang cukup untuk hidup sampai tua. Punya anak yang berbakti. Punya cucu yang sayang kakek. Apalagi yang saya butuhkan? Semua orang yang dengar cerita saya punya pendapat berbeda. Ada yang bilang, saya terlalu keras. Ada yang bilang, saya benar. Tapi untuk saya, yang penting adalah hasilnya. Dan hasilnya adalah Sinta belajar. Sinta berubah. Sinta sekarang mengerti arti pengorbanan dan harga diri. Apakah keputusan saya menjual rumah itu benar atau salah? Saya tidak tahu. Mungkin ada cara yang lebih lembut. Tapi dalam situasi itu, dengan emosi yang terluka, dengan harga diri yang diinjak-injak, saya rasa itu satu-satunya cara untuk mengajarkan Sinta. Dan saya tidak menyesal, karena pada akhirnya saya tidak kehilangan Sinta. Saya malah dapat Sinta yang baru, Sinta yang lebih dewasa, Sinta yang lebih menghargai, Sinta yang lebih berbakti. Rumah bisa hilang, uang bisa habis. Tapi pelajaran yang saya pelajari, pelajaran yang Sinta pelajari, itu akan bertahan selamanya. Untuk semua orang tua di luar sana yang merasa tidak dihargai oleh anak-anak mereka, saya mau bilang, jangan takut untuk mempertahankan prinsip kalian. Jangan takut untuk mengajarkan anak tentang harga diri dan penghargaan. Kadang pelajaran yang paling berharga datang dari keputusan yang paling sulit. Untuk semua anak di luar sana, saya mau bilang, orang tua kalian sudah berjuang lebih dari yang kalian tahu. Mereka sudah berkorban lebih dari yang kalian lihat. Jangan sampai kalian menyesal setelah mereka pergi. Jangan tunggu sampai kalian sadar setelah terlambat. Hidup saya mungkin tidak sempurna, tapi hidup saya punya makna. Karena saya punya prinsip, karena saya berani membela diri sendiri, dan karena saya berhasil mengajarkan anak saya pelajaran yang dia tidak akan pernah lupa. Saya ayah yang sempurna? Tidak. Saya ayah biasa dengan keputusan yang kontroversial. Tapi saya ayah yang cukup sayang anaknya untuk mengajarkannya pelajaran yang berat tapi perlu. Dan pada akhirnya, cinta yang menang, cinta yang tegas, cinta yang berani, cinta yang mengajar. Ini cerita saya, cerita tentang rumah yang dijual, cerita tentang pelajaran yang diberikan, cerita tentang anak yang belajar, dan cerita tentang ayah yang memilih harga diri daripada diinjak-injak. Selamat datang di rumah baru kalian, jalanan. Tapi pada akhirnya kalian menemukan jalan kalian sendiri. Jalan yang lebih baik. Jalan yang dibangun dengan keringat dan usaha sendiri. Dan saya bangga, sangat bangga.